Bab 058. Stefan dan Arcella kembali saling berpandangan kemudian berlari melihat ke arah Aurel dan Nisa yang masih tertawa. Hahaha, Onti Cece dan Om Stef lucu, ucap Nisa. Kalian kok ngerjain Onti sih? Tanya Arcella. Salah sendiri, dari tadi Aurel dan Kak Nisa panggil tapi tidak dengal, suara Aurel sampai habis, ucap Aurel. Iya maaf ini airnya, ucap Stefan mengalah. Jangan sampai kedua bocah itu melapor kepada kedua orang tua mereka. Terima kasih, Om Stef baik, ucap Aurel. Aurel dan Nisa kembali ke tempat bermain, kembali suasana kikuk dirasakan oleh kedua orang dewasa yang tidak memiliki pembahasan. Setelah lelah bermain, bukannya pulang Aurel dan Nisa malah minta diantar jalan-jalan keliling kota Bandung. Selu, Aurel senang, ucap Aurel. Iya Kak Nisa juga senang, ucap Nisa. Suara telepon Arcella terdengar, ternyata Amar yang menghubungi. Halo. Halo, berikan teleponnya ke Aurel, ucap Amar. Ayah Aurel, mau bicara, ucap Arcella menyerahkan telepon genggamnya. Halo ayah, Aurel yang bikala, ucap Aurel. Iya ayah tahu putri ayah yang bicara, ucap Amar. Kok tahu? Ayah tahu dari mana? Tanya Aurel. Di antara kalian, cuma putri ayah yang bicaranya masih candel hahaha. Mas. Aurel bisa mendengar uminya menegur ayahnya yang sekarang memiliki hobi berbuat usil. Hahaha lasain, belani sama Aurel lawan dulu Umi, kini Aurel yang tertawa puas. Cek, Aurel putrinya ayah dan Umi yang cantik, adik-adiknya kakak Aurel mau makan jajanan khas Bandung, beliin ya sayang, kasihan nanti adik-adik nangis di dalam perut, ucap Amar. Serius. Terus adik-adik minta apa lagi? Tanya Aurel semangat. Apapun yang kakak Aurel beli pasti adik-adik suka, beli saja semuanya pasti habis kok nanti suruh Om Stef bayarin dulu, ucap Amar kembali. Oke ayah. Setelah sambungan telepon berakhir, Aurel meminta untuk dibawa ke tempat yang banyak dijual jajanan. Stefan harus ikhlas uangnya menjerit karena Aurel tidak tanggung-tanggung membeli setiap jajanan yang dilihatnya. 121. Drama saat di Bandung telah usai, kini keluarga kecil Amar sudah berada di perjalanan pulang menuju Jakarta tepatnya di kediaman Aris. Aurel yang memilih untuk ikut bersama ayah dan uminya membuat Stefan dan Arcella harus pulang berdua. Sebenarnya bukan terpaksa, justru Stefan sangat senang bisa berduaan tanpa harus mencari rencana agar Aurel tidak mengganggu. Biasanya, Aurel akan duduk di depan di pangkuan uminya, tapi ada sekarang Aurel telah duduk enteng di kursi belakang karena Aurel yang tidak ingin Zahra, memangku 3 anak, yaitu Aurel, dan 2 adiknya yang masih berada di dalam perut. Wah, ternyata begini jalanan kalau kita pergi Bandung, ucap Aurel yang masih setia melihat dari balik jendela mobil. Loh, bukannya kemarin saat berangkat ke Bandung, Putri Umi sudah melalui jalan ini? Tanya Zahra. Bolo-bolo Aurel lihat jalan Umi, oke Stef malah nyuruh Aurel tutup mata telus, kalena disuruh pula-pula tidur, sampai Aurel tidur beneran, ucap Aurel. Kok bisa? Memangnya kenapa Om Stef menyuruh putri ayah pura-pura tidur? Tanya Amar, sekali-kali melihat ke arah spion. Biar tidak ganggu Om Stef sama Onti Cece, kata Om Stef kalau Aurel bangun, mereka tidak punya kesempatan bikala bel 2, jawab Aurel tapi matanya tetap melihat jalan. Tumben anak ayah mau melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Heran Amar, yang tahu betul sifat putrinya. Ayah, Aurel anak baik halus menolong orang lain, Aurel bantu Om Stef kalena Om Stef selalu bantu Aurel,
beliin jajan untuk Aurel dan oh iya, Aurel lupa uang Steph yang kemarin beli jajan ayah halus ganti. Aurel pikir, yang beneran mau jajan adik-adik ternyata yang habisin makanannya adalah ayah. Umi hanya makan sedikit, ucap Aurel, panjang lebar. Itu kan memang permintaan adik-adik, makanya atau minta sama kakak Aurel untuk beliin aneka jajanan, ucap Amar. Mana bisa. Olang Umi yang hamil masa ayah makan adik-adik jadi kenyang, ayah kurang pintar nih, sini Aurel ajalin. Ayah tuh halus buat Umi makan banyak karena jika Umi makan adik-adik juga makan di dalam pelut. Ayah memangnya mau adik-adik di dalam pelut kelaparan karena semua makanan yang makan ayah, lanjut Aurel yang masih tidak ingin kalah. Ish, memang cara Stephen benar, menyuruh kamu pura-pura tidur, ucap Amar, karena merasa tidak bisa mengalahkan anaknya jika soal berdebat. Mas, kok anak sendiri dijailin, ucap Zahra penuh penekanan, yang awalnya hanya mendengar obrolan anak dan suaminya. Hahaha Lasain, ayah jangan nakal sama Putri sendiri nanti dapat kalma lagi, ucap Aurel. Perjalanan mereka tidak terasa karena dihiasi dengan celotehan-celotehan Aurel. Kini mereka sudah memasuki gerbang mewah keluarga Aris. Dengan semangat, Aurel turun lebih dulu dari mobil dengan cara melompat, lalu berjalan ke pintu depan, walaupun sedikit berjinjit Aurel mencoba membuka pintu untuk Uminya. 122. Silahkan turun Uminya Aurel yang cantik dan adik-adik kesayangan kakak Aurel yang masih dalam pelut, ucap Aurel. Terima kasih sayang, Zahra tersenyum karena tingkah putrinya yang sangat menggemaskan. Cek, ayah bisa membuka pintu untuk istri ayah tahu, ucap Amar yang keluar dari pintu kemudi. Aurel tahu, tapi ayah halus bel gelak cepat. Masa begini saja Aurel halus ajalin, ucap Aurel kepada Amar. Sudah sayang, sudah mas dari tadi kalian berdebat tidak ada habisnya sekarang baikan, kalau tidak Umi tidak mau bicara dengan kalian, ucap Zahra pura-pura merajuk. Jangan Umi, Aurel hanya bercanda ayah Aurel minta maaf. Karena takut Uminya marah, Aurel dengan cepat meminta maaf terlebih dahulu kepada ayahnya. Iya ayah juga minta maaf. Amar membawa Aurel ke dalam gendongannya keduanya tertawa lepas membuat Zahra juga ikut senang melihatnya. Keluarga Amar masuk ke dalam rumah mewah keluarga Aris dengan satu tangan Amar menahan Aurel di gendongannya sementara tangan yang lain memeluk pinggang Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Bi Asih yang kebetulan membuka pintu. Opa dan Oma mana Bi? Tanya Aurel yang sudah merindukan Opa dan Omanya. Ada di ruang santai Nona Muda, kalau begitu Bibi permisi ke belakang, ucap Bi Asih. Bi ambilkan tas kami, dan beberapa jajanan khas Bandung di mobil, ucap Amar. Baik Tuan. Ketiganya berjalan menuju ruang santai di mana Oma Santika dan Opa Aris sedang bersantai. Aurel merosot dari gendongan Amar dan segera berlari. Aurel cucu Oma yang cantik pulang, teriak Aurel. Cucu Oma sudah pulang, bagaimana di Bandung seru? Tanya Oma Santika lalu membawa Aurel ke pangkuannya. Seluruh, Aurel bisa ketemu Kak Nisa, bisa tudul balengs bikala banyak-banyak telus bisa jalan-jalan tapi ayah dan Umi tidak ikut jalan-jalan mereka hanya menunggu di rumah, Aurel mulai bercerita. Amar dan Zahra mencium tangan Opa Aris dan Oma Santika, lalu pamit ke kamar karena Zahra harus beristirahat. Terus, Aurel jalan-jalan sama siapa? Tanya Opa Aris. Sama Om Steph, Aunty Cece, sama Kak Nisa, jawab Aurel. Terus mana oleh-olehnya? Minta Oma Santika. Astagfirullah, kenalin Aurel beli tapi abis dimalkan ayah, Aurel rencananya mau bawain Opa telus,
ucapan Aurel terhenti saat Biasi datang dan meletakkan aneka makanan khas Bandung. Loh, itu siapa beli? Aurel tidak lihat ayah dan Umi beli apa, ada orang yang salah simpan balang ya, heran. Aurel. 123. Mana mungkin ini pasti ayah atau Umi yang beli, mungkin Aurel hanya tidak melihatnya. Bi tolong bawakan saya dan Tuan teh hangat, ucap Oma Santika. Baik, Nyonya. Biasi berjalan menuju dapur. Di mana Om Stef? Tanya Opa Aris. Om Stef, pulang bel 2 sama Onti Cece, bial dapat lestu sama Om Stef bisa bel 2an sama Onti Cece, telus sol nanti Om Stef balu kesini kalena sebentar malam kan halus aja Aurel, mulut Aurel kembali lemes. Maksudnya? Tanya Oma Santika karena belum paham. Om Stef mau jadiin Onti Cece isli, jawaban Aurel sontak membuat Opa Aris keselak surabi yang sedang dimakannya. Uhuk, Opa Aris sampai terbatuk, untung saja, Biasi segera datang membawa hingga Opa Aris bisa segera minum. Aps Aurel keceplosan, ucap Aurel menutup mulutnya sendiri. Alhamdulillah lega, cucu Opa yang cantik, siapa yang bilang oke Stef mau menikahi Aunty Arsela? Tanya Opa Aris setelah merasa baikan. Tidak, Aurel tidak mau bikala ini rahasia, ucap Aurel. Yah, Oma jadi sedih karena cucu Oma yang cantik main rahasia-rahasiaan, ucap Oma Santika dengan memasang wajah sedihnya. Oma jangan sedih, baiklah Aurel akan bilang, tapi ini rahasia jangan bilang-bilang, Aurel meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Iya, Oma dan Opa akan jaga rahasia, ucap Opa Aris meyakinkan. Om Stef sendiri yang bilang, mau Aunty Cece jadi istrinya, tapi janji Opa dan Oma halus kasih lestu, kasihanem Om Stef halus sabal dan berjuang. Nanti kalau Om Stef gagal dapat Aunty Cece, Om Stef akan nunggu Aurel besar dan nikah sama Aurel saja, ucap Aurel. Opa Aris dan Oma Santika tertawa, sehingga Aurel kebingungan. Seharusnya jika ada yang lucu Aurel harus diberitahu agar dia juga bisa ikut tertawa bersama. Pa, Mama tidak menyangka jika Stefan ternyata menunggu Arsela dewasa, hahaha. Padahal Mama tahu pasti mereka dulu suka berdebat hanya karena masalah sepele, ucap Oma Santika di sela tawanya. Iya, Papa juga nggak ngangka, pantas saja saat Papa berusaha memperkenalkan Stefan dengan beberapa anak rekan bisnis Papa, Stefan terlihat biasa saja dan tidak merespon. Mama sempat berpikir Stefan itu tidak normal, ucap Opa Aris. Benar Pak. Karena Opa dan Omanya hanya sibuk bicara berdua, akhirnya Aurel memilih untuk menemui ayah dan uminya. Tapi belum juga Aurel bersuara, dia malah mendengar ayah dan uminya sedang mengobrol. Besok jadwal pemeriksaan kandungan ke Dokter Lili, ucap Zahra. Baiklah, besok Mas akan menemani kamu, ucap Amar. Tapi, Mas kan kerja, Zahra tidak ingin mengganggu suaminya yang sedang akan bekerja. Hus, kamu dan anak-anak adalah prioritas Mas, sayang, ucap Amar mencium kening Zahra. 124. Aurel tidak jadi menemui orang tuanya, namun Aurel langsung masuk ke dalam kamarnya sendiri. Pagi telah tiba, Zahra masuk ke dalam kamar Aurel untuk membantu putrinya siap-siap berangkat ke sekolah. Sayang, ayo Umi bantu mandi, Aurel harus berangkat sekolah, ucap Zahra. Umi, Aurel boleh libur hari ini? Tanya Aurel. Memangnya kenapa? Apa Aurel sedang tidak enak badan? Tanya Zahra khawatir lalu mengecek suhu tubuh Aurel, namun nominal. Aurel sudah minta ke Oma suruh izin ke guru,
kalena Aurel mau temani Umi ke rumah sakit bertemu dokter, ucap Aurel. Tapi Aurel nanti ketinggalan pelajaran, ucap Zahra masih membujuk putrinya. Aurel nanti belajar sama Om Steph, Aurel kan punya guru di rumah, ucap Aurel. Baiklah, ayo siap-siap karena sebentar lagi ayah dan Umi akan berangkat ke rumah sakit, ucap Zahra. Jadilah kini, Aurel bersiap untuk ikut bersama orang tuanya. Setelah Aurel dan dua Zahra siap, mereka menuju lantai 1 untuk bergabung di meja makan. Loh, putri ayah kenapa tidak pakai seragam sekolah? Tanya Amar. Aurel mau temani Umi ke rumah sakit, Aurel mau jaga adik, jawab Aurel. Keluarga Aris mulai menikmati sarapan setelah itu, Stephen berangkat ke kantor sedangkan keluarga Amar berangkat ke rumah sakit. Disinilah mereka sekarang, di ruangan rawat Dr. Lily. Selamat datang Tuan dan Nyonya Amar, wah ada si cantik juga, namanya siapa? Tanya Dr. Lily. Aurel, jawab Aurel malu-malu. Kakak Aurel sangat cantik, puji Dr. Lily. Terima kasih Aunty Dokter. Mari kita mulai USG-nya pasti Tuan dan Nyonya sudah tidak sabar melihat si kembar, ucap Dr. Lily dan Aurel sangat senang mendengarnya. Zahra kembali tidur di atas ranjang khusus, Dr. Lily mulai menjalankan tugasnya. Aurel minta digendong oleh ayahnya karena penasaran. Lihat mereka di dalam sangat aktif, sepertinya anak tuan ada yang pemalu karena bersembunyi di belakang kembarannya, dan selamat Nyonya salah satunya berjenis kelamin perempuan, tapi yang satu tidak jelas karena tertutup oleh kembarannya, ucap Dr. Lily. Oleh adik Aurel perempuan, Aurel akan beli banyak jepit rambut untuk adik, ucap Aurel girang, karena untuk pertama kalinya Aurel menemani Zahra cek kandungan. Alhamdulillah, ucap Zahra lirih. Sudah selesai, mari kita kembali ke meja kerja saya, ucap Dr. Lily. 125. Amar dan Zahra beserta Aurel kembali duduk di kursi di depan meja Dr. Lily. Baiklah, Nyonya Tuan keadaan bayi dalam kandungan Nyonya Zahra baik-baik saja dan tumbuh sehat, ucap Dokter. Lalu bagaimana dengan saya dok? Tanya Amar. Memangnya Tuan Amar kenapa? Bukannya Tuan sudah tidak mengalami morning sickness, heran Dr. Lily. Iya dok, tapi nafsu makan saya mengalahkan istri saya, semua makanan asalkan bisa masuk perut saya habiskan, ucap Amar. Ayah bialin aja ayah banyak makan di rumah banyak makanan kok bial tidak mubazil, ucap Aurel. Betul Pak, yang penting olahraga yang cukup, tambah Dr. Lily dengan senyuman yang ditahannya. Akhirnya setelah diberikan vitamin, keluarga Amar meninggalkan rumah sakit, tak disangka di perjalanan Aurel malah merengek kepada ayahnya. Ayah, beliin Aurel seperti milik Aunty Dokter, rengek Aurel. Maksudnya? Ayah tidak mengerti, tanya Amar. Itu loh ayah yang buat lihat adik bayi, Aurel mau beli juga biar setiap hari Aurel bisa lihat adik-adik. Aurel. Astaga, ternyata Aurel meminta dibelikan alat USG. Sayang, kita tidak bisa beli, alat itu hanya untuk dokter, nanti setiap cek kandungan Aurel boleh ikut lihat adik, bujuk Zahra. Hole, baik Umi, Aurel sayang Umi, ucap Aurel. Di sepanjang jalan pulang, Aurel terus memeluk foto hasil USG yang diberikan oleh Dr. Lily. Hanya selembar foto saja Aurel begitu bahagia apalagi jika Aurel sudah melihat langsung kedua adik-adik kesayangannya berada di depan mata. 126. Hari berlalu dengan suasana yang kembali normal, karena semakin besar kandungan Zahra, Amar juga sudah tidak mengalami mual ataupun ngidam,
hanya saja Zahra yang biasanya kesusahan beraktivitas seperti biasanya karena kandungannya yang 2 kali lipat lebih besar dari ibu hamil pada umumnya. Setiap malam, jika biasanya Zahra yang menemani Aurel sampai tertidur, kini bocah cantik itu ditemani oleh sang ayah. Bukan Zahra tidak mau menemani putrinya untuk hanya sekedar menunggu sampai tidur, tapi Aurel yang menolaknya karena kasihan kepada uminya. Sayang, sudah cukup, Umi sudah tidak pegal lagi, kasihan kakak Aurel nanti kecapean kalau pijitin Umi terus, ucap Zahra. Sekarang, mereka sedang berada di kamar Amar dan Zahra. Awalnya Zahra mengeluh sedikit pegal sehingga tanpa diperintah Amar memijit kaki Zahra. Tidak ingin kalah, Aurel malah ikut memijit tangan uminya.